Selamat datang di YouTube channel Suharyanto Putra. Channel khusus yang akan memberikan informasi dan inspirasi tentang dunia pendidikan, karir, pengembangan diri maupun kepemimpinan untuk generasi muda dimanapun kamu berada. Silakan like dan subscribe untuk mendapatkan update informasi terbaru dari saya. Aja ya kak ya, nanti kalau terlalu formal Nailu jadi kaku. Iya santai aja. Ketawa juga boleh. Ya, siap. Oke, Nailul, thank you banget nih udah ngeluangin waktu untuk ngobrol-ngobrol hari ini nih gitu. Malam lah terutama ini udah malam karena udah jam 7 malam gitu. Nah, sebenarnya kita saya pribadi nih pengen tahu nih sosok Nailul kayak gimana. Siapa tahu dari perjalanannya Nailul dan apa yang Nailul lakukan sekarang itu bisa menginspirasi banyak orang gitu. Karena yang gue tahu kan Nailul nih dari SMA sangat aktif banget nih gitu ya. Prestasinya juga banyak banget. Dan sekarang gue denger juga kuliahnya juga beasiswa gitu ya, pakai bidik misi gitu. Terus akhirnya juga lomba gitu, banyak lomba juga, pernah menang juga, mahasiswa berprestasi juga di UNES ya. Gitu. Nah, boleh ceritain nggak Iya kak. sih Nailul dulu tuh awal-awal nih gitu, akhirnya bisa nyemplung dan keterima di UNES tuh prosesnya kayak gimana perjuangannya nih? Iya, sebenarnya terima kasih juga Kak Suher sudah diundang ngobrol-ngobrol gini. Udah lama juga ya Kak ya nggak Lama ngobrol-ngobrol gini. banget. Ya, iya kangen ya. Dulu ketemu langsung kan enak ya Kak. Sekarang kita lewat Betul, virtual ya. betul. Alhamdulillah masih tetap bisa ngobrol ya Kak. Hmm. Kalau cerita terkait proses masuk kuliah sebenarnya cukup rumit dan cukup panjang sih Kak. Karena yang pertama itu Nailul untuk kuliah aja sempat nggak terpikirkan gitu Kak. Hmm. Kenapa? Karena dari segi faktor ekonomi keluarga dan juga belum ada pandangan sama sekali kuliah itu seperti apa dan mikirnya setelah lulus sekolah SMA itu nanti kerja kayak gitu kan Kak. Nah, Nah berapa setelah bersaudara kalau boleh tahu? aku juga bersaudara Kak Berdua. sama adik, Anak anak pertama pertama. ya. Oke. Dan memang orang tua juga waktu itu nggak ada yang berpendidikan tinggi ya? Nggak ada Kak. Dua-duanya ibu sama bapak itu lulusan MTS gitu. Nah juga Oke. pada waktu itu yang kerja itu cuma bapak, jadi ibu rumah tangga. Tapi waktu Nah Nailul punya keinginan kuliah, apakah memang dari orang tua dukung atau gimana awal itu? awal Nairul akhirnya punya Hmm. keinginan untuk kuliah itu ketika masuk Diman itu Kak, kelas 10. Oke. Nah ternyata teman-teman Nailul itu sudah punya planning dan juga orientasi setelah lulus MAN itu nanti buat kuliah. Nah, dari lingkungan Nailul, teman-teman Nailul yang punya orientasi kuliah, Nailul jadi terpikir, oh iya, kok aku nggak kuliah kayak gitu, Kak. Masa nanti lulus SMA ini kerja gitu. Nah, padahal juga sebelum-sebelumnya proses selama sekolah itu, ya alhamdulillahnya eh, selalu dapat ranking kayak gitu, Kak. Kayak Oke. sayang gitu sebenarnya tuh diri ini punya potensi ya kayaknya kok Hmm. nggak tak lanjutin kayak gitu. Nah awal mulanya itu keinginan bukan keinginan terpikir untuk kuliah Betul. itu. Nah, Gitu Kak. oke. Terus akhirnya kan udah punya pikiran nih untuk kuliah gitu. Nah, waktu ngomong ke orang tua gimana? Akhirnya orang tua dukung atau seperti apa ya? Nggak langsung dukung Kak. Waktu ngomong pertama itu langsung shock, langsung Oh shock. gitu. Soalnya langsung shock banget. Kayak langsung mikirnya ya Allah nanti pakai uang apa kayak gitu. Nah Oke. pertama itu langsung Orang tua langsung jawaban dari mikirnya orang tua biaya kayak ya, gitu. gitu. Betul dari segi biaya itu soalnya mikir orang tua itu kan belum punya pengalaman pendidikan tinggi jadi mikirnya kalau kuliah butuh biaya Mahal banyak dan lain gitu. sebagainya mahal belum tahu terkait beasiswa dan lain sebagainya gitu kan Kak. Nah
setelah ngobrol sama orang tua terus jelasin, karena sebelum Nailul ngobrol sama orang tua, Nailul harus cari pegangan atau bahan dulu. Kenapa Nailul harus kuliah dan nanti cara untuk meraih kuliah itu dengan apa. Nah, dari situ Nailul mengumpulkan bahan dengan diskusi sama teman-teman, ternyata ada beasiswa, ada berbagai cara gitu supaya bisa kuliah walaupun terhalang sama faktor ekonomi kayak gitu. Nah, akhirnya mengumpulkan bahan termasuk juga di Tunas Bangsa itu Kak, sebelum Nailul masuk kan kelas 11. Nah, waktu kelas 10 itu cari-cari mandiri dulu, tapi belum terlalu mendalam gitu Kak. Nah, dari bahan cari-cari itu akhirnya nyampein ke orang tua kalau Nailul bisa kuliah lewat ini beasiswa Bu, beasiswa ini, tapi belum tahu bidik misi itu apa, beasiswa ini itu apa, cuma tahunya tuh ada beasiswa kayak gitu Kak. Itu kelas 10 ya Nailul, kamu udah mencari tahu soal Kelas beasiswa 10. itu. Betul. Kelas 10. Soalnya itu tadi teman-teman Nailul tuh udah setiap hari tuh ngomongnya tentang kuliah Kak, UGM, ITB, UI dan lain-lain. Even itu di kelas 10 tuh, mereka udah ngomongin kuliah ya. Betul. Visioner Bahkan banget ya teman anak-anak sebangku sekarang Nailul, ya. betul. Visioner banget, betul. Nah, setelah kelas 11 itu kelas 11 kan Nailul gabung di Tunas Bangsa. Nah, di setiap kegiatan Tunas Bangsa itu kan ada sesi dari alumni-alumni atau didatengin pembicara dari beasiswa ini. Nailul inget yang di SMP Kaliwungu itu ada Kak siapa ya, lupa namanya, penerima bidik misi. Yang ada soal, terus ada juga soal betul. waktu itu soal ada juga ikatan dinas juga gitu kan. Terus aku juga waktu itu kalau nggak salah aku juga sharing dengan beasiswa swasta deh ya. Banyak pandangan beasiswa dan dari situ tahu banyak banget beasiswa yang bisa kita kulik dan dengan itu nyoba gitu. Nah, dari situ benar-benar mulai terbuka Kak. Oh, beneran ada beasiswa yang bisa buat kita kuliah itu gratis gitu tanpa mengeluarkan uang sebesar apapun untuk kuliah itu tadi gitu. Oke, thank you banget. Nah, sebenarnya lo kalau boleh jujur ya, Tunas Bangsa itu waktu itu digagas juga salah satunya mimpinya adalah itu gitu, karena kita ngelihat nih gitu ya, banyak teman-teman tuh punya potensi gitu ya. Nah, sayangnya gitu ya, teman-teman yang punya potensi ini kadang-kadang nih kendalanya adalah faktor finansial gitu kan Kak. Gitu, karena sosial ekonominya yang nggak mendukung, akhirnya kan untuk bermimpi kadang-kadang nggak berani nih gitu. Nah, padahal dunia sekarang tuh udah banyak beasiswa nih gitu. Nah, makanya kita sebenarnya Tunas Bangsa hadir untuk membantu itu. Nah, cuman kan sebenarnya balik lagi gitu, untuk dapetin beasiswa pasti kan kita harus bagus dulu nih gitu ya. Kita harus kompeten, kita harus bisa bersaing nih dengan pendaftar-pendaftar dari manapun berada gitu. Nah, makanya Tunas Bangsa hadir untuk menyiapkan teman-teman supaya berani bersaing gitu ya. Mimpinya ada gitu ya, usahanya ada gitu, persistennya ada. Nah, itu yang paling penting sih sebenarnya. Daya juangnya ada gitu. Karena ketika udah punya itu, apapun tantangan yang akan dilewatinya juga pasti akan mudah gitu. Let's say misalkan Nailul, dari situ punya tekad mencari tahu, nyiapin dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya ingin kita dorong gitu. Karena ujung-ujungnya memang masing-masing dari kita nih gitu yang bisa merubah gitu ya, merubah nasib kita gitu. Nah, senang banget nih gitu ketika memang lihat teman-teman dari Tunas Bangsa itu bisa berproses itu dan bisa memaknai bahwa intinya kita kan selalu bilang ya bahwa kuliah itu nggak mahal gitu. Kuliah itu jangan jadikan uang atau kondisi ekonomi keluarga kita jadi alasan untuk tidak kuliah gitu. Itu banyak banget beasiswa kalau kita mau cari gitu. Tapi ya balik lagi ke masing-masing orangnya, dan senang gitu Nailul akhirnya ketemu jalan gitu ya. Terus waktu itu selain bidik misi Nailul, kita tahu bahwa Nailul nih keterima bidik misi. Selain bidik misi ada beasiswa yang di-apply nggak waktu itu? Iya, sebelum bidik misi itu karena Nailul daftar bidik misi itu kan barengan sama SNMPTN. Ada Kak. Udah pernah keterima juga itu sebelum keterima di bidik misi. Itu beasiswa dari Fair and Lovely Kak. Waktu kelas 12 akhir sebelum ada seleksi SNMPTN, sebelum ada proses seleksi bidik misi, nah Nailul udah mulai apply beasiswa itu. Memang pas waktu planning pertama itu pengennya bidik misi itu Kak, dari segi beasiswanya, terus dikasih biaya per bulan kayak gitu. Biaya hidup, tapi gitu. Selain bidik misi itu planning pertama, Nailul juga
selain bidik misi jadi planning pertama, Nailul udah ngelis beberapa beasiswa, nanti kan mestinya belum tentu itu keterima planning pertama kayak gitu ya Kak. Nah akhirnya sebelum daftar bidik misi ada beasiswa dari Vanellope itu. Alhamdulillah udah keterima Kak. Itu juga beasiswanya ada pelatihan-pelatihan gitu. Namun setelah pengumuman keterima, ada pengumuman SNMPTN beserta pengumuman bidik misi itu. Alhamdulillah keterima juga. Jadi yang beasiswa sebelumnya Nailul lepas gitu. Karena kan dari segi benefitnya memang planning utama itu dapat bidik misi itu tadi Kak. Alhamdulillah. Jadi, ya. Udah nyoba-nyoba, alhamdulillah. Udah nyoba beberapa beasiswa gitu Kak. Oke, thank you. Nah, menarik Nailul bahwa Nailul berangkat dari orang yang sebenarnya tidak, dalam tanda kutip lah ya gitu, tidak secara ekonomi juga tidak mendukung banget untuk kuliah, bahkan waktu orang tua juga sempat kaget dan shock gitu ya, dan akhirnya mungkin orang tua mungkin sekarang, gue nggak tahu apakah sekarang juga, wah ternyata benar yang dibilang anak saya nih gitu, banyak beasiswa juga gitu, dan akhirnya tersadarkan dan nanti akhirnya mendorong adiknya Nailul juga untuk kuliah gitu. Tapi ada pesan nggak sih Nailul buat teman-teman nih gitu yang sekarang lagi berjuang untuk dapetin kampus, apalagi yang teman-teman kelas 3 ya atau kelas 12 SMA ini kan udah bulan-bulan Maret udah waktunya lah untuk mempersiapkan gitu ya masuk dunia kuliah. Ada pesan buat mereka nggak Nailul? Ya kalau dari Nailul sendiri, pesan buat adik-adik yang mau masuk ke dunia kampus, sudah berkeinginan dan bercita-cita untuk kuliah, terus terkendala dengan berbagai faktor. Kalau pesan dari Nailul sendiri, harus punya niat yang kuat, tekad yang kuat, dan juga dibarengi dengan usaha. Itu fondasi paling utama buat kita bisa mencapai mimpi yang sudah dirancang sebelumnya, atau mungkin sudah jauh-jauh hari. Jangan sampai karena niatnya nggak kuat, terus apalagi usahanya juga kurang keras, jangan sampai karena hal itu adik-adik jadi nggak bisa mewujudkan mimpi yang sudah dibangun dan sudah diinginkan jauh-jauh hari. Oke. Thank you. Semoga teman-teman di sana juga bisa belajar dari Nailul ya, punya keinginan yang kuat, punya kegigihan yang kuat, dan punya usaha dan doa pastinya ya, gitu, doa yang kuat juga. Akhirnya apa yang menjadi mimpinya Nailul bisa tercapai. Nah, akhirnya kan kamu masuk nih dunia kuliah gitu. Waktu pertama kali masuk dunia kuliah nih, oke, gue udah dapat bidik misi nih, ibarat kata kuliah gue akan dijamin nih, gitu ya, sama beasiswa ini. Awal-awal adaptasinya gimana sih Nailul? Karena kan pasti akan berbeda ya dunia SMA dengan dunia kuliah. Terlebih kamu juga ngekos gitu kan di luar kota di Semarang, kamu dari Kudus gitu. Gitu adaptasinya kayak gimana tuh? Kalau dari segi adaptasi sendiri, jujur juga kaget sih Kak, karena basicnya sebelumnya belum pernah jauh dari orang tua, belum pernah kerantau, karena SD, SMP, SMA kan di Kudus terus kayak gitu Kak, dan juga sama orang tua terus, belum pernah merantau. Nah ketika ke UNES terus ngekos, nah cari kos-kosan sendiri itu udah mulai adaptasi itu Kak, udah mulai belajar mandiri, cari kos-kosan sendiri, terus juga ngangkut-ngangkutin barang sendiri kayak gitu. Nah sebelum akhirnya menghadapi dunia itu, Nailul sebelumnya tuh juga tanya-tanya sama kakak kelas, ini kosnya tuh yang gimana, terus kan karena bidik misi itu harus di asrama kayak gitu ya Kak, sedangkan perjalanan dari kampus ke asrama itu cukup jauh dan Nailul belum bisa bawa motor kayak gitu, intinya belum dibolehin bawa motor, jadi nanti mikir aduh jauh banget. Nah kalau Nailul ngekos gimana, terus cari-cari, ternyata bisa ngekos dan boleh ngekos. Nah selain itu dari tanya-tanya ke kakak kelas terkait biaya hidup di sana, itu juga sangat penting banget, karena walaupun dapat bidik misi terus terjamin biaya hidupnya, terjamin kuliahnya, tapi pasti tetap ada kebutuhan-kebutuhan lain, entah itu pakai bidik misi itu cukup atau enggak. Nah harus prepare juga gitu Kak, tanya-tanya ada kebutuhan yang sekiranya tuh butuh biaya besar tuh apa, misalnya kayak beli buku itu kadang pakai uang bidik misi tuh nggak cukup kayak gitu Kak. Nah harus prepare juga, nanti mikirin cara buat bisa beli buku tuh dengan apa gitu. Itu prepare sebelum benar-benar terjun ke Semarangnya, nyiapin banyak hal, dan paling penting itu emang harus tanya-tanya sama orang yang udah pernah di sana kayak gitu. Yang senior ya. Berarti kuncinya juga jangan malu bertanya dan aktif gitu ya, nanya nyari informasi sebanyak-banyaknya gitu.
Nah, akhirnya nih Nailul dapat beasiswa. Cukup nggak sih beasiswa itu buat kuliah? Ya, itu balik lagi ke masing-masing orang gitu. Tapi so far Nailul nyiasatinya gimana? Dan tadi kan mention bahwa oke, kalau misalkan ini nggak cukup, gue nyarinya gimana ya gitu. Waktu itu nyari tambahannya gimana Nailul? Yang pertama kali untuk nyari tambahan pasti kan terpikirnya kerja kayak gitu ya Kak. Cuman karena awal-awal semester itu kayak belum ada tekad yang kuat, nggak bisa nih kalau kerja sama kuliah. Dari Nelo sendiri tuh belum yakin gitu Kak. Nah, cara siasatinya itu yang pertama kali dengan benar-benar menghemat pengeluaran itu Kak. Karena kan per bulan itu kita dikasih 700.000 itu dari bidik misi. Nah, biasanya itu habis di awal-awal semester buat beli buku dan lain sebagainya. Nah, Nailul ngakalinya misalnya bukunya yang sekiranya boleh difotokopi sama bapak dosennya, Nailul fotokopi aja. Tapi kalau emang harus beli, ya nyicil gitu Kak. Nyicil biasanya atau enggak ya minjem teman dulu biar bisa beli yang asli gitu. Jadi nyiasatinnya dari yang pertama itu menghemat pengeluaran. Nah, setelah cukup bekal dari awalnya tadi kan semester 1 cuma bisa kayak gitu ya Kak. Nah, dari kemudian terus semester 2, 3 dan selanjutnya terus mulai mikir harus tetap mencari sampingan kayak gitu. Nah, dengan apa ya? Nah, yang pertama itu terpikirnya kerja fisik kayak gitu ya Kak. Jadi karyawan misalnya di toko atau lain sebagainya. Tapi diri Nel ngerasa nggak bisa karena sering dan mudah capek kayak gitu. Nah, nyiasatinya dengan apa ya? Terus dapat info, terus tanya-tanya sama cutting, bisa kita dapat penghasilan tambahan dengan bantu-bantu dosen. Wah, alhamdulillah ini kayaknya juga se-passion dengan diri Nailul yang seneng nulis-nulis itu tadi. Nah, Nailul manfaatin buat bantu dosen itu misalnya disuruh bikin artikel, terus misalnya pokoknya ngikutin maunya dosen gitu. Alhamdulillah selalu ada rezeki gitu sih Kak. Bisa buat tambahan banget itu dari situ kalau dari Nailul. Alhamdulillah gitu ya. Dan alhamdulillah banget. Dari ceritanya Nailul akhirnya kan selalu ada jalan ya kalau kita mau usaha gitu ya. Betul. Dan Nailul ini tadi gue belum mention juga ngambilnya bahasa Indonesia gitu. Kenapa juga memang Nailul suka nulis juga kan gitu. Memang bahasa Indonesia pilihan dari dulu, idaman dari dulu atau gimana Nay? Sebenarnya itu tidak pilihan dari dulu sih Kak, karena itu keinginan itu muncul justru di akhir-akhir waktu SMA. Karena kan tadi awalnya Nailul gak terpikir sama sekali buat kuliah, jadi gak ada keinginan pikiran mau kuliah jurusan apa. Nah, terus waktu kelas 12 itu yang mengharuskan untuk Nailul udah tahu milih jurusan apa kayak gitu ya Kak. Karena kan udah memutuskan untuk oke, siap Nailul mau kuliah. Nah, kendalanya jurusannya apa belum tahu gitu kan. Nah, akhirnya mencari-cari selama kelas 11 sampai kelas 12 kan Nailul ikut event-event lomba karya tulis kayak gitu. Cuman ikut event itu tuh belum ngerasa ini passion kayak gitu. Cuman kayak ada event ikutlah, setidaknya punya prestasi, cuma sebatas itu. Nah, akhirnya waktu kelas 12 itu alhamdulillah dari hari ke hari tuh ya ada proses perenungan diri gitu lah Kak. Coba matematika, nggak kuat, berarti ini bukan passion Nailul kayak gitu. Terus coba awalnya tuh bahasa Inggris, seneng bahasa Inggris, cuman mikir kayaknya nggak kuat juga kayak gitu Kak. Terus apa ya yang benar-benar passion? Nah, akhirnya itu meng-cross check dan melihat sebelum-sebelumnya. Oh ya, kemarin kan sering ikut karya tulis, coba bahasa Indonesia ya berarti. Terus akhirnya mencoba mencari itu lebih dalam, terus juga konsultasi sama guru, sama wali kelas, alhamdulillah. Terus akhirnya yakin. Namun setelah yakin itu pun harus meyakinkan orang tua, karena mindsetnya kalau kerja guru bahasa Indonesia gitu itu kan, ya? Ya bener banget itu Kak. Langsung stereotipnya tuh gitu. Karena orang tua kan mikirnya kalau matematika kan keren gitu ya Kak. Teknik juga, terus bahasa Inggris kayak gitu. Kok nggak ambil bahasa Inggris, sempat digituin juga. Terus akhirnya itu proses meyakinkan orang tuanya itu sebenarnya panjang dan banyak banget, dari tadi meyakinkan kuliah, meyakinkan jurusan, terus nanti tuh dari bahasa Indonesia mau bisa jadi apa. Nah, itu sih proses. Terus gimana tuh tipsnya, ke, gimana caranya akhirnya orang tua jadi bisa luluh gimana sih Nay? Dan sebenarnya ini juga sering ditanyain sama adik-adik kelas ya Kak. Kadang kan sering terhalang sama izin orang tua, terus juga nggak direstui jurusan yang udah dipilih sama mereka gitu. Nah, kalau dari Nailul sendiri, usaha meyakinkannya itu cari tahu benar-benar lebih dalam jurusan yang udah dipilih itu nanti
bisa bikin kamu jadi apa, terus jalannya tuh dari mana aja. Pokoknya udah punya bekal itulah buat ngomong ke orang tua. Nah, kadang itu kalau Nailul amati adik-adik pas ngomong ke orang tua mereka tuh belum punya bekal. Kenapa milih ini? Belum bisa menyampaikan secara detail, secara mendalam gitu ke orang tua. Nah, karena faktor itu jadi kadang orang tua kan mikirnya secara gampangnya aja, oh ini jelek terus langsung udah kayak gitu. Tapi kalau orang tua tahu alasan kita tuh milih itu kenapa, terus nanti bisa bikin kita seperti apa, terus yang paling penting itu janji kita sih Kak, itu kalau dari Nailul. Janji kita kalau udah milih ini, nanti Nailul bakal gini, Nailul nanti bakal ngasih ini, dan jangan lupa kalau emang udah janji itu benar-benar direalisasikan waktu kuliahnya nanti gitu. Nah, dari situ orang tua benar-benar jadi yakin gitu Kak, oh ya, karena dilihat dari semangat kita, itu pasti orang tua tuh bakal luluh sih kalau dari Nailul sendiri. Betul. Bakal luluh dengan semangat kita memperjuangkan itu. Dan juga jangan ngerepotin orang tua, itu sih Kak kuncinya. Kalau punya keinginan, jangan ngerepotin mereka, jangan sampai terbebani. Nanti soalnya kadang mikirnya orang tua, lah anakku mau kuliah, kok aku yang susah, kayak gitu kan Kak. Dan dari situ kan harus ya sebisa mungkin memplanning dan juga mengatur dengan orang tuanya itu. Ya, bersyukurlah orang tua Nailul punya Nailul yang sangat-sangat dewasa gitu ya. Dan bersyukur juga sih teman-teman yang mungkin dikasih privilege gitu ya kalau orang tuanya memang sangat mendukung gitu ya dari sisi ekonominya apalagi juga yang lebih gitu kan. Orang tuanya berpendidikan juga itu ya, privilege cukup, banget sih Kak. Gitu, privilege banget gitu, dan harusnya juga bisa belajar nih gitu ya bahwa mereka juga harus bertanggung jawab. Menarik sih Nailul tadi kan cerita bahwa nyari tahu ngulik informasi dulu sedalam-dalamnya gitu, karena kan itu jadi bekal ya untuk meyakinkan orang gitu. Ketika kita tahu nih apa yang ingin kita perjuangin, jurusannya apa, jurusan ini tuh akan belajar soal apa, nanti prospek kerjanya gimana, rencananya seperti apa, itu bisa aja nyari informasi, bisa nanya-nanya, bisa di websitenya dan lain sebagainya. Sehingga nggak cuma hanya ikut-ikutan doang gitu kan, tapi memang kita punya pendirian yang kuat untuk ngambil gitu. Nah, kadang-kadang kan kalau kita lihat anak-anak SMA kan, pada temanku kuliah di mana ya, ngambil jurusan apa sih gitu kan. Kadang-kadang pada ikut-ikutan gitu. Bahkan aku jujur sih gitu. Kadang-kadang kalau misalkan ada mahasiswa yang baru lulus gitu kan sebenarnya, terus abis itu juga bingung, gue mau kemana ya? Gitu. Udah padahal lo dulu ngambil jurusan ini buat apa gitu kan. Kalau misalkan udah punya tujuan harusnya lebih clear gitu. Tapi kadang-kadang kan aduh, gue dulu jurusannya ini Kak, kira-kira kerjaan apa yang cocok ya gitu. Ya kan susah ya, karena kan yang tahu adalah dirinya masing-masing gitu. Oke. Nah, berarti pesan buat teman-teman cari tahu sebanyak-banyaknya ya gitu supaya kita juga tahu apa yang kita mau. Oke. Nailul ke kuliah, terus tadi nyari tambahannya kan macam-macam ya yang Nailul lakuin gitu kan. Iya. Gitu. Itu kalau boleh cerita nih gitu, mungkin juga nanti bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Biasanya nih kalau anak-anak mahasiswa tuh nyari tambahannya tadi selain bantuin dosen gitu ya. Aku dulu juga sama jadi asisten dosen gitu, juga jadi asdos, bantuin data, keren gak sih? bantuin research, lumayan tuh gitu. Kadang-kadang kan lumayan ketemu banget dosen, ya, Kak. diajakin makan, ditraktir, nanti kasih uang. Nah itu betul itu. Gitu kan. Jadi irit pengeluarannya. Jadi lumayan. Nah kalau Nailul nih selain itu ada lagi nggak sih gitu biasanya yang teman-teman lakuin? Ya selain itu kalau dari Nailul sendiri memanfaatkan waktu libur sih Kak. Terutama waktu libur semester. Biasanya kan lumayan lama panjang ya Kak. Lama 3 bulanan. Nah itu benar-benar harus kita manfaatin buat sangu istilahnya. Sangu untuk kuliah berikutnya. Nah kalau libur semester kan Nailul pulang. Nah itu Nailul nyambi kerja fisik kalau di rumah. Kan karena libur gak bisa bantu-bantu dosen lagi ya Kak. Nah itu akhirnya mensiasatinya tetap kerja fisik, ya udah nggak apa-apa lah, yang penting susah-susah dulu. Awalnya gitu mikirnya, kan awalnya mikir fisiknya nggak kuat kayak gitu, tapi dipaksain aja lah karena nanti nggak bisa makan kayak gitu. Kerja fisiknya enggak. Kalau Nailul itu pernah kerja di pabrik. Oh, ada ya pabrik yang nerima cuman berapa bulan gitu ya? Alhamdulillah. Kayak magang gitu ya? Nggak tahu magang atau harian gitu ya? Sih, Kak.
harian Kak. Cuman pabriknya nggak yang pabrik yang gede-gede, nggak kayak CV gitu, CV. Nggak yang PT Oh, itu. oke. Dan memang Tuh. mereka juga lagi butuh ya. Mm-mm. Dan kadang-kadang misalkan kayak musim-musim mau lebaran gitu-gitu kayaknya mall-mall juga butuh kayak SPG gitu juga harusnya bisa Iya, ya. sempat pernah jaga toko juga sebelum ke Hmm. pabrik itu. Jaga toko kayak gitu-gitu sih Hmm. Kak. Iya, 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 iya. Nah, Jadi, sebenarnya itu juga bisa jadi pilihan sih kalau di sini tuh banyak nih teman-teman yang libur kuliah tuh pada magang gitu ya, nyari memang magang ke mm, perusahaan-perusahaan gitu. Karena kan selain gue nggak mau cuma belajar teori di kampus doang nih gitu, gue pengen merasakan mm-mm. kerja juga nih sambil juga dapat uang saku lah atau uang transport kan lumayan tuh gitu. Iya, Juga dapat pengalaman. Nah, itu pengalaman itu yang pengalaman. beli sih gitu. Karena nanti ketika dia Iya. udah lulus dia bisa cerita nih, gue udah pernah magang di sini, pernah bantuin ini, bantuin itu gitu. Itu jadi selling point sih nanti ketika daftar beasiswa ataupun Heeh. kerja lagi. Alasan Nelu apa ngelakuin apapun yang sekiranya bisa dilakuin itu juga terinspirasi dari Kak Suher sih waktu cerita Apaan? perjalanan. Iya Kak, waktu cerita perjalanan kuliah sambil disambi-sambi juga karena kalau kita udah punya pengalaman di dunia kerja walaupun masih kuliah kan nanti setelah kuliah udah punya modal kayak gitu kan Kak. Iya, iya, Ya iya. terinspirasi dari Kak Suher juga lah selalu keinget gitu. Jadi Nah, jangan cuma kuliah-kuliah aja. Mm-mm. betul. Itu sayang banget sih kalau cuman kupu-kupu kuliah pulang gitu. Jadi Mm-mm. anak-anak di sini nih kalau apalagi di tahun-tahun sekarang ya mereka tuh banyak berlomba-lomba gitu. Pokoknya setiap udah mau musim liburan pasti banyak sekali yang nyari magang gitu. Bahkan salah satu kampus nih di Oh. Jakarta gitu naik mereka tuh kurikulumnya Mm-mm. 3 tahun kuliah, 1 tahun magang gitu. Oh, Jadi udah di program gitu ya, udah di Kak? program gitu. Jadi 3 tahunnya itu kuliah tatap muka dan lain sebagainya. 1 tahunnya lo magang deh gitu, supaya lo deket sama apa ya, sama industri, sama realita gitu ya. Real case yang ada di lapangan gitu loh. Jadi nanti lo ketika udah lulus nggak jet lag gitu. Jadi mereka setelah magang itu pilihannya tuh kayak bikin report gitu ya, summary gitu. Apa yang mereka dapetin selama magang, mereka juga ada template-nya dan lain sebagainya. Plus selama magang mereka tuh dievaluasi gitu. Nah kadang-kadang dari sisi dosennya atau dosen walinya akan datang tuh ke company gitu ya selama anak gue magang nih gitu. Mereka kan dapat mentor nih di tempat Mm-mm. magangnya gitu. Selama ini gimana gitu dari kompetensi ini dia udah bagus apa enggak, dari soal misalkan collaboration-nya gimana, soal kayak gini, kayak bagaimana dia menanggapi sebuah perbedaan, gimana dia proaktifnya dia, gitu ya, independensinya dia, itu juga akan dia kan setiap kampus tuh punya capaian-capaian yang ingin dicapai nih dengan orang ini magang. Nah, itu udah berjalan gitu dan bahkan ada beberapa kampus kan memang yang secara kurikulum itu mewajibkan kan magang itu gitu. Nah, gue sih pengennya juga Iya, anak-anak betul. dan Ada yang maksudnya mewajibkan. teman-teman di sana juga memikirkan itu gitu di daerah gitu walaupun di daerah ya gitu dan itu dilakuin gitu itu karena jadi selling point sih nantinya. Oke. Nah, Nairul ini kan kalau lihat aku prestasinya banyak banget nih gitu ya. Udah IPK-nya berapa Nay Alhamdulillah. sekarang? IPK-nya, aduh malu, Kak. Harus diomongin nih, Kak, IPK-nya. Nggak apa buat ini dong. 4,0. Enggak, Pak. Ya Allah, enggak. Itu IP. Kalau IPK enggak sampai segitu, Kak. Kalau IPK-nya sampai semester 5 ini ya berarti 3,82. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah 3,82 nih udah tinggi gitu kan. Terus mahasiswa berprestasi juga. Terus ikut lomba ini ya lumayan lah gitu pernah menang juga kan gitu. Nah, dan bahkan dari Iya, semester 1 lo kan alhamdulillah. udah ikut lomba kan, Nay? Iya, iya Nah, dari semester 1 itu. itu nggak semua orang loh, nggak semua mahasiswa maksudnya kadang-kadang kan mahasiswa semester 1 tuh masih adaptasi gitu kan, masih Hmm. malu-malu, masih aduh gimana ya gitu, masih shock culture lah gitu ya dari dulu model Heeh. SMA terus ke kuliah yang cuman datang habis itu setelah lo mau ngerjain tugas kayak mau masuk kayak enggak juga nggak apa-apa gitu, tapi Betul. lo memanfaatkan waktu semester 1 itu adaptasi iya plus lo juga aktualisasi diri kalau gue ngeliat gitu kan, terus akhirnya lo ikut lomba-lomba Hmm. gitu. Itu gimana gitu? Ada yang bisa di-share nggak sih gitu? Kenapa bisa begitu gitu? Apa yang mendorong Nailul akhirnya ngelakuin itu gitu dan tipsnya gimana gitu supaya senyaman Nailul di semester 1 tuh gue udah bisa
langsung gitu loh, tancap gas. Mm-mm. Iya, alasannya kenapa mulai dari semester 1 udah ikut-ikut lomba itu sebenarnya ya Kak, itu semangat di Tunas Bangsa tuh masih ke bawah Kak, waktu semester 1 itu. Nah, karena kan waktu di Tunas Bangsa banyak banget ngeliat teman-teman selalu berprestasi, selalu menginspirasi juga. Jadi apa namanya, nggak pengen menghentikan semangat itu ketika udah lulus SMA kayak gitu, pengen melanjutkan juga di dunia kuliah. Nah, terus Nailul kan ngeliat kakak kelas Nailul tuh kok jarang yang ada ikut lomba-lomba, apakah di kuliah memang ada lomba-lomba atau enggak kayak gitu kan. Awalnya mikir gitu dulu. Nah, ternyata cari-cari tahu, alhamdulillah emang di kuliah juga kita masih bisa buat ikut event-event kayak gitu. Nah, selain itu yang membuat Nailul terdorong kenapa mulai dari semester 1 karena juga tadi Kak, janji sama orang tua. Nah, janji sama orang tua salah satunya selain Nailul kuliah, Nailul juga harus tetap bisa berprestasi gitu. Nggak hanya kuliah, tapi juga ada prestasi yang bisa dipersembahkan buat orang tua kayak gitu. Nah, tipsnya untuk bisa mulai dan start lebih awal daripada teman-teman yang lain, buat adik-adik itu perlu banget aslinya startnya itu mulai dari SMA ini sih Kak, nggak mulai dari kuliah karena kebanyakan teman-teman Nailul yang baru mulai ikut-ikut event yang semester 2, semester 3 itu karena dari SMA-nya belum terlatih untuk ikut event-event itu juga kayak gitu. Kenapa Nailul mulai dari semester 1 karena udah punya semangat dari SMA itu tadi gitu. Oke, udah kebentuk lah Nah, gitu kalau ya. misalnya Kalau betul, misalnya kalau misalnya teman-teman belum punya pengalaman di SMA, terus juga mau mulai di semester 1 itu juga ada yang kayak gitu sih Kak, karena dia punya semangat yang benar-benar semangat. Ada rasa pengen maju selain hanya kuliah dengan itu tadi tetap tanya-tanya sama Kating itu tuh benar-benar membantu banget Kak. Nyari-nyari informasi itu juga. Oke. Menarik. Oke, dari semester 1 sampai semester 6 ya sekarang ya. Paling berat di semester berapa ya? Iya. Paling berat semester 5. 5. Ternyata Kenapa semester 5? Semester 5. Awal semester 5 itu proses peralihan gitu sih Kak. Bisa dibilangnya peralihan dari yang semester 1, 2, 3, 4 itu kita teori-teori semua gitu kan. Karena teori. Nah, mulai semester 5 itu udah praktek-praktek, terus juga udah dibekali nanti gimana caranya jadi guru, gimana cara ngajar, karena Nelo kan pendidikan, jadi semester 5 itu udah mulai praktek-praktek gitu. Nah, juga teman-teman Nelo juga ngerasa beratnya di semester 5 karena proses peralihan itu tadi sih Kak. Benar-benar bikin jet lag sih bisa dibilang, nggak pernah terpikirkan sebelumnya. Karena semester 1, 2, 3, 4 tuh ngerasa aman-aman aja. Gimana Kak? Semester 5 paling berat gitu ya, karena tadi banyak praktek, jet lag dan sebagainya. Tapi semester 5 kemarin IP-nya berapa, Nay? Nah itu tidak disangka, tidak diduga malah semester Lebih 5 baik. itu IP-nya iya dari semester sebelumnya. Alhamdulillah itu sih Kak, bisa 4 malah semester 5 kemarin. Terus yang sebelumnya itu untuk 3,8 aja susah banget Kak, waktu semester 1, 2, 3, 4. Susah banget. Pernah sekali tok 3,9 juga gak pernah. Terus gimana kagetnya tuh ada kena bisa sesempurna itu gitu ya, dapat 4,0 bahkan itu di semester yang Nailul anggap paling berat gitu. Itu gimana ceritanya tuh? Nah, ceritanya ini ada unsur-unsur pengalaman batin sih Kak, kalau boleh Nailul jujur. Iya, karena niat itu sih Kak. Yang pertama Nailul tadi bilang fondasi paling utama kan ketika kita mau kuliah. Nah, niat awal Nailul itu sempat cukup terbelokkan gitu Kak. Jadi langkah semester 1, 2, 3, 4 yang awalnya pengen IP segini gitulah. Ternyata nggak dikasih sama Allah itu karena niat Nailul yang pengen cari nilai. Itu bener-bener Nailul rasain sih. Nah, itu juga penting banget sih buat adik-adik nanti kalau mau kuliah. Jangan pernah punya niatan kuliah pengen dapat IP yang tinggi. Ya walaupun nanti IP membantu atau bagaimana ya Kak nanti setelah lulus. Tapi jangan pernah punya niatan itu. Nah, ketika semester 5, Nelu di posisi yang benar-benar capek gitu. Karena dari kemarin kan selalu
di bawah ekspektasinya Nairul gitu. Nairul dapetin IP-nya kayak gitu. Nah semester 5 itu aslinya malah proses Nairul pasrah gitu. Udahlah, udah nggak mau ngejar nilai lagi, udah capek. Yang penting ini aku paham teorinya, paham teori, paham yang diajarin sama dosen. Karena tadi semester 5 bekal banget buat praktek untuk PPL, KKN nanti semester 6 sama 7 gitu. Jadi waktu semester 5 kemarin itu Nailul hanya memasrahkan diri dan itu tadi mencoba meluruskan niat Nailul untuk benar-benar cari ilmu di kuliah ini kayak gitu Kak. Karena kan kemarin online dan juga banyak kendala banget di rumah gitu. Iya. Dan akhirnya natakan niatnya tadi ya, bahwa nggak cuma nyari nilai tapi ya bener. Balik lagi kita kuliah itu untuk investasi lah gitu ya, dari segala macam hal, investasi betul. intelektual, investasi networking juga karena kita punya teman-teman, punya dosen gitu ya, investasi sosial juga gitu, dan mencoba untuk betul. ngelatih diri kita supaya nanti jadi yang lebih baik lagi. Nah, Nailul kan setahun belakangan ini berarti kena pandemi online ya Naya? Gitu. Nah, online sebelumnya kan offline ya gitu. Offline. Pasti banyak perbedaan antara offline dan online gitu. Nah, kira-kira nyiasatinya atau mungkin ada tips nggak sih gitu? Kalau online kan semuanya serba digital di depan laptop. Kadang-kadang gue nggak tahu nih gitu. Kalau pandangan Nailul sendiri nih, kalau bagi mahasiswa nih, online sama offline tuh gimana sih? Bedanya apa? Dan yang menantang apa sih gitu? Dengan pembelajaran yang shifting. Juga ya, tadi. Sempet. Iya, kalau dari Nel sebagai mahasiswa, ini putus-putus nggak ya Kak? Kok? Enggak ya, aman ya? Oke. Tadi sempat putus-putus. Ya kalau dari Nel sebagai mahasiswa sendiri benar-benar ngerasain perbedaan yang sangat-sangat drastis antara kuliah offline sama online Kak. Bahkan beberapa temen Nel tuh sempat stres juga karena terlalu benar-benar kerasa banget gitu perbedaannya. Nah, dari Nelu sendiri waktu awal-awal online itu lebih ke kesusahan dari segi akses buat belajarnya itu sih Kak, karena kan harus di rumah dan juga ya jaringan seperti ini begitu itu sangat-sangat menghambat Nailul gitu. Nah, dari situ hal yang paling utama Nailul lakukan ketika kuliah online tuh lebih ke mentata mental sih Kak, karena kan teman-teman Nailul banyak yang stres itu tadi. Cukup kesehatannya juga pada terganggu karena terlalu mikirin kok gini terus juga terlalu mempermasalahkan keadaan kayak gitu. Nah kalau Nailul ikut-ikutan kayak gitu kayak teman-teman Nailul nanti juga pasti Nailul bakal stres dan orang tua malah khawatir nanti kan Kak, karena kan kita di rumah lah kok anakku malah kayak ngene kuliah. Nah nanti mikirnya kemarin-kemarin kuliah stres juga ternyata gitu kan, padahal kan karena online ini gitu loh. Nah itu menata diri, menata mental sih. Nah pas waktu udah gimana ya balikin mindset, ya udahlah buat belajar, kalau emang kesusahan emang ada kendala ya udah nanti juga ada solusinya kayak gitu. Yang penting kalau jatahnya kuliah ya udah ikut kuliah kayak gitu. Entah masalah tadi akses ya bisa mungkin keluar rumah atau kemana gitu lah, pasti ada solusi. Jalannya. Tapi kalau di dalam rumah sinyalnya agak susah, Naya. Halo, Naya. Kalau di dalam rumah agak susah emang sinyal. Susah Kak kalau di dalam rumah. Susah itu. Oke. Jadi luar rumah. Tapi kalau tetap bisa disiasati lah. Metode belajarnya maksudnya lebih ke webinar gitu ya, pakai Zoom atau Google Meet gitu. Kalau tugas-tugas sama aja kah atau lebih banyak? Karena kalau tugas-tugas lebih banyak Kak, beneran itu jujur. Lebih banyak dan selama itu online lebih banyak ya. Iya, justru pakai Zoom gini webinar, pakai Google Meet itu tuh enggak setiap pertemuan Zoom itu enggak Kak. Kadang itu juga dosen hanya pakai kuliahnya lewat WhatsApp kayak gitu dan langsung ngasih tugas, enggak ada penjelasan materi, itu jarang. Hanya beberapa dosen yang emang benar-benar memperhatikan mahasiswanya. Kalau dosen yang mikirnya ya udah karena kuliah online langsung ngirim tugas dan itu tadi jadi karena banyak mata kuliah yang selalu dikasih tugas,
setiap Hmm, pertemuan jadi kerasa tugasnya tuh lebih makin banyak banyak. di online. Karena kalau kuliah offline kadang kan tidak setiap pertemuan ada tugas gitu kan Kak. Dan Beda-beda. ada Nah, kalau discussion online ini juga rata gitu kan. semua. Oke, nah, Betul. nah kalau ngomongin online nih gitu ya, kan kamu akhirnya selama online ini di rumah gitu ya sama orang tua, bukan kos. Iya di rumah Oke. Kak. Apa yang lo syukurin nih dengan adanya pandemi ini? Ya walaupun kita tahu pandemi itu musibah semua orang sih, maksudnya itu membuat semuanya jadi sulit gitu. Tapi akhirnya kalau lo berefleksi Iya. nih gitu ya, kan tadi kamu bilang kadang-kadang refleksi diri nih ngelihat gitu ya. Oke, gue selama pandemi ini apa sih yang lo Mm-mm. pelajarin nih gitu dari situasi pandemi ini, termasuk lo jadi mahasiswa akhirnya online, itu apa sih yang lo bisa pelajarin gitu, yang lo bisa ambil nih gitu dari kejadian ini Hmm, dan selama setahun ini, hampir setahun lah. Kalau pelajaran yang bisa diambil sih, kemarin Nelul mikirnya ini waktu untuk Nelul istirahat gitu sih Kak. Karena sebelum pandemi kan Nelul sibuk kesana kemari gitu ya. Karena ikut event-event itu. Dan jujur emang bikin capek kayak gitu Kak. Nah ketika pandemi langsung mikirnya itu mungkin emang disuruh istirahat dulu Hmm, buat hmm, apa hmm. nanti kalau emang pandemi udah selesai. Ibaratnya udah ke charger lagi gitu semangatnya. Karena Ya, ya. kemarin sebelum pandemi semester semester 3 mau ke 4 itu juga fase-fase Nelul udah lelah dengan segala yang sudah dilakukan gitu Kak. Kayaknya nggak ada Di waktu untuk rumah, istirahat ya, Nay, waktu itu. betul. Iya, nah di rumah bareng sama orang tua, nggak mikir makan, nggak mikir nanti makan apa, besok makannya pakai apa kayak gitu juga, Oke, nggak mikir nggak sekeras mikir itu nyari ketika di Semarang. nggak beli lauk apa, masak apa gitu ya. Bener, pokoknya enak Dari gitu di sisi rumah kan. dari sisi budget lebih murah nggak? Nah, ya itu Secara juga, biaya ya hidup. itu. Iya betul, karena nggak mikir itu tadi kan, nggak mikir biaya makan nanti gimana, ini Biaya kos juga harus nggak bayar ya, Nay? harus mengelola. Alhamdulillah kalau di kos Nairul dikasih potongan kayak gitu sih Kak, kalau nggak DP. Kan ada juga yang tetap disuruh bayar full itu. Alhamdulillah yang Oh, punya Nairul enggak. tapi Jadi sampai itu sekarang bener-bener kosannya masih atas nama Nailul atau udah dilepas nanti nyari kos lagi ha-ha, deh? masih Oh, masih. masih Kak, karena itu tadi apa DP biar tetap bisa nempatin Oh, dan gitu. mereka juga ngerti ya bahwa kondisi kayak gini juga, Mm-mm. toh juga memang mahasiswa udah nggak di sana juga gitu. Oke, Iya, semester 6, bentar lagi 7 dan 8. Lo targetnya lulus berapa tahun kuliahnya? target lulus semester 7 Kak, Jadi lo dengan 3,5 tahun. plannya 3,5 tahun. Sebentar lagi. Oke, amin. Tinggal Mm-mm. 1 semester Iya, dong, setahun lah. amin. Iya, cepet Eh, banget. Habis lulus mau ngapain? Wah, pertanyaannya selalu bikin Siapa bingung tahu dan siapa juga tahu harus disuruh jawab apa ya. nikah gitu kan. Eh, enggak Kak, itu masih jauh di luar masih jauh planningnya untuk Iya. nikah. Ya Terus tetap sih plannya kalau apa nih? kalau habis lulus eh, pengen melanjutkan cita-cita berikutnya sih Kak. Dan Apa juga tuh? sambil kerja. Pengen S2 itu sih Oh, Kak jadi kalau udah langsung pengen lulus. S2 gitu ya. Pengennya langsung, tapi Hmm. tetap kalau S2 itu pengen udah kerja juga gitu. Hmm. Jadi Dan nyambi. Nailo memang pengen pengen jadi dosen gitu, akademisi gitu, atau apa? Heeh, pengennya Oh. jadi akademisi. Awalnya Nelu pengennya jadi guru kan. Berarti Mm-mm. habis S1 daftar-daftar jadi guru kayak gitu kan Kak. Namun mulai-mulai akhir-akhir ini berubah planning sih Kak. Berubah planning pengen S2, nggak harus jadi dosen sih. Mungkin itu tadi kayak Kak Suher bilang jadi akademisi kayak gitu. Karena mulai di semester ini kan Nairul udah ambil peminatan gitu. Jadi bahasa Oke. Indonesia di Nairul tuh ada peminatan gitu. Nah, Nairul ambilnya Peminatan apa nih, BIPA. Nay? BIPA, Kak. BIPA itu bahasa Indonesia bagi penutur asing. Jadi ngajarin bahasa Indonesia ke Oh, buat orang-orang orang luar. asing. Oh, Betul. menarik, 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 Nah, itu menarik. karena kan awalnya kan pengen pengen jurusan bahasa Inggris ya, Kak. Terus Hmm. akhirnya beralih ke bahasa Indonesia. Ternyata di bahasa Indonesia ada jalan nih buat tetap bisa
ke Belajar luar bahasa negeri gitu, asing. karena Oke. pengen juga Bisa pengen bisa keluar banget, negeri bisa juga banget. Dan dari sekarang situ. banyak Heeh. sekali ya ekspat-ekspat yang pengen belajar bahasa Indonesia juga gitu. Banyak Gitu. banget. Bahkan dulu tuh beberapa di kantorku ya ekspat tuh pada les bahasa Indonesia gitu. Oh. Karena pengen kerja di sini Mm-mm. kan gitu. Jadi Mm-mm. kalau ada orang asing jangan diomongin bahasa Inggris, gitu, omongin bahasa Indonesia biar dia belajar bahasa Eh, Indonesia. eh, iya, dan ternyata ngajarnya juga langsung pakai bahasa Indonesia. Oke, menarik. Oke, nah nggak Mm-mm. kerasa nih kita udah sekitar 45-50 menit lah gitu ya obrolan Oh, kita. udah Gitu, lama ya Kak, gak kerasa. nggak kerasa. Tapi memang kalau ngobrol tuh nggak akan kerasa sih, apalagi kalau misalkan obrolannya menarik gitu ya dan bisa menginspirasi banyak orang. Nah, Amin. Nailul, ini mungkin penutup kali ya, pertanyaan penutup gitu buat Nailul. Dan Nailul juga sebenarnya bisa nyampein apa aja lah gitu bagi teman-teman nanti juga yang akan dengerin ceritanya Nailul gitu. Ada nggak sih apa ya? Selama Nailul berproses ya dari SMA gitu sampai sekarang, ngelihat kan Nailul udah di semester 6 nih gitu. Kalau mau lihat ke belakang gitu, seandainya nih Nailul bisa balik lagi gitu ya ke waktu itu gitu. Ada yang mau diubah Ya, nggak? Atau ada yang mau, aduh kalau gue bisa balik lagi tuh gue mau ngapain gitu? Ada nggak gitu? Itu dulu deh, ada nggak? kalau kalau dibilang ada apa enggak, sebetulnya enggak terlalu ada sih Kak, enggak terlalu menyesali juga. Enggak tahu ya Hmm. kamu, enggak maksudnya karena udah itu tadi menjalani sesuai keadaan, kalau gini ya udah Oke. dijalani gitu, enggak usah disesali. Tapi mungkin kalau ada yang mau dilakukan, lebih ke kenapa dulu enggak punya mimpi yang lebih banyak Lebih tinggi lagi, lagi. lebih tinggi lagi, itu sih Kak. Dan juga Oke. tekadnya, dari Ya, ya, segi ya. tekadnya itu. Jadi teman-teman di sana juga bisa belajar bahwa oke, gue masih SMA nih atau mungkin gue masih semester 1 nih gitu. Berarti gue harus banyak bermimpi nih gitu. Sayang kalau gue cuman hanya setengah-setengah gitu ya. Dan tekadnya harus Mm-mm. dibenahi lagi. Niatnya tadi Mm-mm. Nailul juga mention, niatnya perlu dibenerin nih. Gak cuma nyari IP, gak cuma nyari nilai, gak cuma gugur kewajiban doang buat kuliah doang, tapi benar-benar memang niatnya harus lurus ya gitu. Karena semuanya itu tergantung niat. Nah, buat Iya. teman-teman nih gitu ya, baik yang Betul. kuliah gitu, Mm-mm. yang sekarang lagi kuliah, atau nih yang lagi pengen kuliah gitu, ada pesan nggak Nay buat mereka? Pesan dari Nairul buat adik-adik nanti yang mau kuliah ini dan juga sekarang lagi kuliah, eh mau satu hal sih Kak nyampein. Hmm. Jangan takut untuk bermimpi. Itu sih Kak, benar-benar karena dari mimpi kita bisa merubah jadi yang tidak mungkin menjadi mungkin, dari yang mungkin ekspektasinya segini, ternyata dapatnya bisa segini gitu dari Hmm. mimpi. Itu jangan pernah takut bermimpi, dan kalau sudah melakukan sekarang, yang dilakuin sekarang ya udah dilakuin aja. Nanti juga pasti bakal dapet Puzzle-nya benefitnya, gitu ya. walaupun walaupun nggak sesuai sama ekspektasi, tapi pasti dapet yang lebih baik lagi gitu sih Kak. Pokoknya jangan takut untuk bermimpi setinggi mungkin, sampai bahkan Nailul inget ada eh, guru Nailul lah bilang, pokoknya jangan takut bermimpi, bahkan sampai mimpi itu ditertawakan oleh teman-temanmu karena saking nggak logisnya, saking mustahilnya, saking tingginya gitu sih Kak. Oke. Ya, menarik. Dan bisa dicatat nih teman-teman ya gitu. Jangan berhenti bermimpi. Kalau bisa mimpi setinggi-tingginya sampai nggak logis-logisnya gitu ya. Gitu. Tapi pegang Betul. itu, buktikan bahwa walaupun orang lain bilang itu nggak apa sih, nggak realistis gitu ya, nggak achievable, tapi buktikan bahwa itu bisa tercapai gitu ya. Insya Allah semesta akan dukung. Betul. Nah, Amin. untuk teman-teman di Tunas Bangsa nih gitu ya, aku tuh maksudnya jujur nih gitu ya, angkatan awal-awal tuh cukup beda lah ceritanya gitu, karena pasti angkatan pertama, kedua, ketiga itu memorable lah gitu ya dibandingin sekarang. Walaupun sekarang memang Iya. juga karena apalagi online gitu, jadi aku juga nggak terlalu hafal satu persatu orangnya gitu. Dan kebetulan memang Iya. juga teman-teman udah banyak yang megangin juga. Nah, ada pesan nggak sih buat teman-teman yang adik-adik gitu Tunas Bangsa nih gitu?
Apakah Ya pesannya pesan sama? buat ya salah satunya mungkin ada tambahannya Kak. Buat adik-adik di Tunas Bangsa sekarang udah tergabung di Gerakan Tunas Bangsa, jangan pernah menyesali bergabung bersama kami dan juga memanfaatkan sebaik mungkin di Tunas Bangsa ini. Kalau dikasih dikasih ilmu sama kakak-kakak mentor itu bisa mungkin tanya-tanya terus aja, walau pasti kakak mentor juga pasti seneng ya Kak ya ditanya-tanya. Pokoknya manfaatkan sebaik mungkin, gali lebih dalam lagi buat bekal adik-adik nanti melanjutkan jenjang sekolah berikutnya atau mungkin bisa jadi salah satu jalan meraih mimpinya adik-adik. Oke, thank you. Dan tadi Nailul yang selalu bilang ya, nanya ke senior itu penting gitu ya, nanya ke orang yang Betul. udah ngelewatin itu dan Karena udah lebih berpengalaman. betul. Jangan sungkan untuk nanya gitu ya, atau mungkin ke kakak-kakak alumni Tunas Bangsa juga boleh banget tuh nanya-nanya gitu, jangan sungkan. Seneng banget kalau ditanya-tanya Kak malah. Karena kan dari situ akan ketemu inspirasi tuh ide, oh gitu ya ternyata, oh gitu ya, oh gitu ya gitu. Gitu. Karena konsep mentoring kan sebenarnya karena kita memang udah pernah ngalamin itu dan kebetulan kita punya pengalaman di sana yang itu bisa dibagi sebenarnya ya gitu. Nah, itu yang sebenarnya ingin kita coba berikan ke teman-teman gitu. Oke, thank you banget Nailul waktunya thank you banget juga, gitu ngobrol-ngobrolnya. Gitu sampai ketemu lagi. Hopefully kita bisa ketemu offline ya gitu silaturahminya gitu pandemi segera berakhir gitu. Dan tapi sih dengan adanya pandemi ini jadi kayak kemajuan teknologi jadi semakin kencang gitu ya. Dari orang dulu nggak terbiasa sama Zoom, nggak terbiasa sama Gmeet atau apapun itu, akhirnya sekarang udah terbiasa gitu. Jadi kayak bahkan ada yang nggak tahu ya. Betul. Kayak waktu jarak kadang-kadang nggak bisa membatasin gitu ya. Jadi kapanpun kita bisa saling terkoneksi satu sama lain dan mendorong kita untuk memanfaatkan teknologi. Oke, thank you banget Nailul. Ya sama-sama Kak Suhar. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Amin. Gitu ya. Gitu nanti aku tunggu deh kabar baik dari Nailul lagi gitu. Nanti dapat. Gue tuh seneng ya kalau misalkan ada berita-berita gitu ya bahwa oh si A si B sekarang menang ini, ada usaha ini, bikin itu, gitu kan. Apalagi nanti, oh ternyata udah S2 kemana, jadi orang, jadi ini, jadi itu. Wah, seneng gitu dengernya. Gitu. Dan pasti juga kakak-kakak donatur atau mungkin kakak-kakak mentor yang lain juga ikut seneng gitu ya. Walaupun tidak berkontribusi banyak, tapi ngelihat kesuksesan teman-teman tuh jadi seneng juga gitu. Thank you, gitu ya. Sampai ketemu lagi ya. Iya. Atau ada yang mau disampaikan lagi? Kak Suhar. Udah? Itu tadi mau nambahin Kak Suhar yang di akhir. Karena apa? Alasan kita anak-anak mimpi pengen terus mengupgrade diri itu juga pengen ngelihat kakak mentor juga seneng dan bangga karena udah berkenan membimbing kita dari dulu gitu sih Kak. Dan bahkan sampai sekarang Nailul udah jadi alumni, tetap terus ditanya-tanya, pokoknya selalu gimana ya, tetap di mentoring sih Kak kalau Nailul ngerasa walaupun jadi alumni itu tetap selalu ditanya juga perkembangannya dan juga masih selalu diperkenankan untuk ikut gabung di Tunas Bangsa misal ada kegiatan itu. Ya wajib dong itu. Seneng banget sih Kak. Ya jadi ngerasa masih di mentoring terus. Ya. Oke, thank you. Salam buat teman-teman, salam buat keluarga, sehat-sehat selalu ya Naya. Iya, sehat-sehat selalu juga Kak Suhar di sana. Sampai ketemu di Kudus atau dimanapun nantilah gitu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak.